Hai semua, kami mengucapkan Selamat tahun baru untuk semuanya. Sarangeo. Selamat tahun baru 2023. Live in Character. selamat tahun baru 2023. Jemaat IFGF Cirebon. Live in Character. Yes. Happy New Year. 2, 3, Alive in Character. Shalom. Apa kabar semuanya? Kami berdoa baik-baik semua ya. Buat jemaat yang di rumah juga, dimanapun Anda berada, Tuhan selalu memberkati baik Anda di rumah maupun di tempat ini. Haleluya, shalom. Senang sekali bisa berkumpul di tempat ini, melihat banyak jemaat yang bahkan saya juga belum kenal dan belum tahu nih, banyak jemaat yang baru, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke. Hari ini agak sedikit berbeda sama minggu-minggu lalu. Hari ini kita mau menyembah Tuhan, mau worship Tuhan lebih dalam lagi. Yuk kita siapkan hati kita untuk masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Kami mohon jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tak peduli masa lalu, kau tetap memilihku. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Jemaat Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Di Mazmur 117 ayat 2, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk kami bisa melewati tahun kemarin 2022 dan memasuki tahun yang baru. Kami percaya semangat kami baru, kantong kami baru, hikmat kami baru, Tuhan, rema kami baru yang dari Engkau, dan Engkau telah memberi kami visi dan misi yang baru, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menjagai kami untuk tahun 2023 ke depan, Tuhan, karena kami tahu kalau Engkau adalah Allah yang selalu menyayangi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami Tuhan untuk alive in character Tuhan dalam tahun 2023 agar kami bisa menjadi semakin serupa di dalam karakter kami Tuhan, semakin serupa dengan karakter yang telah Engkau persiapkan Tuhan untuk kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk doa dan puasa kami yang akan dilakukan di tanggal 1 dan 21 sampai 21 Januari. Kami percaya kami bisa melewatinya dan kami akan semakin dekat dengan Engkau. Kami akan terhubung, relasi kami dengan Engkau, hati kami akan connect Tuhan dengan Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau yang berbicara lebih lagi kepada kami. Engkau yang akan mempersiapkan kami Tuhan untuk 2023. Engkau yang berikan kami apapun yang kami harus persiapkan Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami tidak mempercayai berita di dunia, tapi kami hanya mau mempercayai firman yang dari Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menopang kami, Engkau adalah gunung batu kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami. Tapi kami percaya Tuhan, enggak sampai di sini Tuhan, tapi Engkau akan membawa kami lebih jauh lagi Tuhan, karena kami diciptakan oleh-Mu Tuhan untuk menjadi berkat banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat kami bisa kami salurkan, bisa menjadi panutan Tuhan untuk orang-orang Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tim pelayanan L1 Tuhan di FGF Cirebon. Kami percaya Tuhan Engkau akan mempersatukan mereka Tuhan, akan hidup semakin rukun Tuhan, akan mempererat mereka lebih lagi Tuhan Yesus, untuk membawa gereja ini Tuhan di dalam jalur-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang terkumpul. Kami percaya Tuhan ini adalah buah sulung kami. Ini adalah persembahan pertama kami di tahun 2023 Tuhan. Kau yang memberkati kami, karena kami percaya, kami menaruh iman kami di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu, untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi. Welcome to online IFGF Cirebon YouTube. Hari ini adalah special day, tapi kita melakukannya secara online. Saya percaya karena semua masih pengen enjoy with the holiday. So again, Happy New Year untuk seluruh jemaat IFGF Cirebon yang dikasihi, dan juga seluruh jemaat dari manapun saudara berada yang mengikuti secara YouTube online ini. Dan sama-sama kita akan sebentar masuk ke dalam firman Tuhan, dan pastinya saya ingin saudara semua siapkan hati saudara. Kita expect something yang besar. Dan kalau saudara nggak keberatan, saudara mungkin bisa catat, dan sama-sama kita belajar firman Tuhan yang akan disampaikan berikut ini. Saudara siap semua? Kita akan masuk ke dalam deklarasi iman percaya saya. Kita siap semua? Yuk, 1, 2, 3 sama-sama kita katakan iman percaya kita. Kita tahu bahwa kita semua mendapatkan kasih anugerah yang besar. Yuk, sama-sama kita katakan deklarasi iman percaya kita. Saudara siap? Yuk, sama-sama katakan bahwa inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Again, saudara yang dikasihi, saya percaya bahwa hari ini menjadi hari yang baik, hari yang luar biasa.
Dan sama-sama kita akan belajar, kita akan tahu bahwa secara official hari ini kita masuk ke musim yang baru. Kenapa? Karena hari ini kita pun masuk ke tahun 2023. Artinya bye-bye 2022. Sudah tidak ada lagi tahun 2022 yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini, mulai hari ini kita percaya bahwa kita masuk ke 2023. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa dan kita percaya dengan kita berdoa kita menyerahkan semuanya ke dalam nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini bahwa kembali kami bisa berkumpul walaupun secara online. Karena memang saat ini adalah saat holiday, saat liburan Tuhan. Kami mengucap syukur dengan teknologi yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya menjadi firman Tuhan yang simple, firman Tuhan yang mengena. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Kau bukakan hati setiap daripada jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun jemaat-Mu berada. Dan terlebih aku berdoa biar kiranya kasih dan anugerah yang kami sudah imankan ini akan terjadi dalam kehidupan kami kepada setiap jemaat-Mu, khususnya kepada jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang traveling, yang sedang tidak di rumah. Aku berdoa sedang holiday dengan keluarga dan semua. Biar kiranya Kau yang tetap bungkus mereka dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur sekali lagi, biar kiranya kasih dan anugerah-Mu ini Tuhan akan nyata dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang baru untuk 2023. Saya ingin membahas sebuah cerita apa yang saya bisa ambil dari buku Imamat. Buku Imamat ini adalah buku yang memang sangat relate banget dengan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya percaya kita hari ini pun sudah mendeklarasikan kita keluar dari tahun 2022. Kita masuk ke tahun 2023. Yuk sama-sama kita buka Imamat 26 ayat yang ke-10 dan 11. Ini adalah bagian daripada sebuah pasal yang bercerita tentang berkat untuk ketaatan. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kamu masih akan makan hasil yang lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Ayat yang ke-11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Saudara kasih Tuhan, di sini ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa apakah kita masih ingin menyimpan barang-barang yang lama, yang mungkin kita miliki, yang mungkin kita begitu kita sayangin. Padahal saat ini kita bisa melihat bahwa akan ada hal-hal yang baru yang akan Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat lagi lebih lanjut lagi di dalam ayat 20 pasal 26 ini, ayat yang ke-12 berkata bahwa tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ayat ke-13, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka, aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, yang membuat kamu bisa berjalan dengan tegak. Jadi judul yang saya ingin berikan hari ini adalah The New Has Come. Yang baru sudah datang. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun 2022 sudah kita lewati. Yes, 2022 sudah pas. Dan hari ini official menjadi hari yang baru. Dan hari ini kita menginjak hari yang pertama di tahun 2023. Dan hari ini kita percaya deklarasikan. Saya berharap seluruh jemaat bisa mendeklarasikan this is a new season. Ini musim yang baru. Yuk saya mengajak semua kita mengimani new season, musim yang baru. Di musim yang baru ini saya percaya artinya ada new blessing atau berkat baru. Dan kemudian juga pastinya ada new favor. Ada pertolongan-pertolongan baru yang Tuhan berikan. Tapi apakah kita siap menerimanya? Apakah kita bisa siap bahwa akan ada hal-hal yang baru yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita? Kita tahu di dalam buku Kisah Para Rasul ketika 12 para murid dan juga para pengikut Yesus saat itu mencoba untuk mengajarkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru yang mungkin berlawanan dengan hukum atau adat istiadat kaum Yahudi saat itu. Dan kita juga bisa melihat bahwa mereka benar-benar mendapatkan pertentangan.
Seberapa banyak kita bisa percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam realitas kita. Hal ini sama saja dengan seperti apa yang 12 rasul dan juga para pengikut Yesus yang mereka hadapi saat-saat itu. Mereka mengalami tekanan. Tapi saya percaya setiap tekanan yang kita hadapi, kita belajar akan membawa kita, memimpin kita untuk tidak hilang akan hal-hal kebenaran yang Tuhan bawakan. Saya percaya itu menjadi sebuah motivasi di hari ini kepada seluruh jemaat. Yuk sama-sama kita align kembali. Sama-sama kita masuk kembali supaya kita tidak salah. Dan kalau kita lihat sama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seberapa daripada kita semua percaya bahwa ya betul pastor, kita punya kasih anugerah, kita menjalani iman kita, percaya kita dengan kasih anugerah yang Tuhan berikan. Tapi seberapa daripada kita benar-benar mengerti bahwa firman Tuhan sendiri memang datang kepada orang-orang pilihan. Tidak kepada setiap orang. Saya harus bisa percaya dan berani mengatakan ini kepada seluruh jemaat. Bahwa memang hanya orang-orang pilihan yang bisa mengerti akan kasih anugerah yang Tuhan berikan. Dan saya ingin mengajak saudara adalah masuk ke dalam orang-orang pilihan itu. Yuk sama-sama kita sadar bahwa kita semua terpanggil. Dan kita semua sama seperti saat bangsa Israel saat itu ketika akhirnya mereka dipilih. Tapi kemudian mereka kabar baik ini dikabarkan kepada orang-orang di luar bangsa Israel sendiri. Itulah menjadi hal yang luar biasa. Dan saya percaya inilah kabar baik yang kita dengar saat-saat ini. Yuk sama-sama kita mengerti. Dan kalau kita bisa lihat di dalam kehidupan kita, kita selalu kepengen yang terbaik. Kalau saya boleh ambil contoh sebagai orang tua, saya kepengen anak saya akan tumbuh dewasa, anak saya menjadi lebih baik, lebih pintar waktu demi waktu. Kemudian mereka juga tidak jatuh ke dalam permasalahan. Tapi dengan semua yang mungkin ketakutan, kekhawatiran saya pun tidak bisa membawa mereka terlalu protektif dan masukkan mereka ke dalam sebuah bubble misalnya. Saya harus membiarkan mereka juga untuk bisa tumbuh. Mereka semua bisa bereksperimen. Mereka semua bisa menyerap, mendapatkan hal-hal yang baru. Dan kemudian mereka mengertikan semua dengan kebenaran yang mereka punya. Sehingga akhirnya mereka lebih baik lagi di waktu yang akan datang karena mereka punya fondasi yang kuat. Saya percaya di dalam kehidupan kita memiliki kasih dan kebenaran. Anugerah yang begitu besar. Tapi bagaimana kita mengelolanya itu semua sehingga kita bisa lebih mengerti lagi. Khususnya di tahun 2023 ini. Ada sebuah pepatah dari Farah Gray yang berkata bahwa in every seed there is a potential for an incredible harvest. Saya percaya bahwa di setiap benih-benih akan selalu ada potensi untuk bisa mendapatkan panen yang besar. Hari ini, hari pertama di tahun 2023. Apakah saudara setuju bersama dengan saya bahwa akan ada panen-panen yang Tuhan berikan di tahun 2023 ini kepada kita semua? Kita memiliki benihnya. Yuk sama-sama kita expect bahwa akan ada musim di mana kita akan melihat semuanya itu untuk kita semua. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita pelajari tentang Imamat 26 ini. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, saudara-saudara. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung-patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu itu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku karena akulah Tuhan. Saudara dikasihi, Tuhan adalah Tuhan yang sangat cemburu. Dia nggak kepengen ada berhala-berhala. Tuhan berharap ada hubungan yang erat antara Tuhan dengan kita umatnya. Tuhan juga berharap kita memelihara setiap hari sabat kita.
bagaimana kita memelihara hari-hari Sabat kita. Apa kita bisa honor, kita bisa respect, kita bisa datang ke dalam kehidupan dengan segala yang kita miliki ke dalam kehidupan dengan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa embrace, kita sama-sama bisa berharap. Dan kalau kita lanjutkan ke ayat yang ketiga, dikatakan bahwa jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Saya percaya ketika kita di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mengikuti Tuhan dengan setia, kita bisa submit, maka akan ada berkat yang datang dengan sendirinya. Kita nggak perlu khawatir karena ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang kita pegang dengan perintah-perintahnya dan kita lakukan, maka semuanya akan mengikuti. Saya percaya ada berkat-berkat yang akan datang. Dan kalau kita lihat di ayat yang kelima, dikatakan bahwa lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Wow, bukankah itu luar biasa yang menyatakan bahwa ada penyertaan Tuhan di setiap musim walaupun musimnya silih berganti. Hari ini saya deklarasikan dengan seluruh jemaat, kalau saudara semua bersama-sama setuju dengan saya, there's a new season. Ada musim yang baru mulai hari ini. Yang artinya penyertaan Tuhan pun tetap ada di dalam musim ini. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan ini akan lebih dahsyat lagi kalau kita terus masuk ke dalam rencananya. Dan kalau kita baca lagi lebih lanjut lagi, dikatakan bahwa ayat yang ke-6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di dalam negerimu. Saudara, ada penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat, sehingga akhirnya kita hanya bisa cukup santai dan menikmatinya. Bukankah itu kabar baik yang luar biasa? Di tahun baru ini, saya ingin mengingatkan bahwa tenang saja. You tenang, Tuhan ada bersama dengan kita. Let's enjoy the new season ini dan embrace. Jadi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan akan baik dan besar dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan sedikit. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saya gak berharap saudara semua akan mengambil pedang dan pistol dan semua untuk mencoba melawan seolah-olah seperti ada musuh di hadapan saudara. Tapi saya percaya arti daripada ayat ini bahwa Tuhan akan mengequip kita dengan cukup sehingga kita akan mampu menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang saudara hadapi. Dan saya percaya Tuhan pun akan membantu setiap permasalahan yang saudara hadapi. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan beserta dengan saudara dan saya di tahun 2023 ini. Ayat ke-9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu hal yang luar biasa? Yang berarti Tuhan kita, Tuhan dengan yang bergenerasi. Generasi demi generasi Tuhan berkati. Ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang diberkati. Dan kita gak perlu takut. Akan ada cukup berkat buat anak-anak kita. Akan ada cukup berkat even buat cucu-cucu kita. Dan saya percaya itu semua Tuhan bawa semua ke setiap generasi kita. Yang dimulai daripada kita semua. Karena kita memiliki iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kita menaruhnya secara utuh kepada Tuhan sendiri. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi menjadi berkat untuk ketaatan. Tapi secara prinsip memang ada syarat-syaratnya. There's always a condition. Sehingga hari ini pun saya ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi. Bahwa di dalam tahun 2023 ini akan selalu ada kondisi. Ada syaratnya. Sehingga
Di dalam resolusi untuk kita bisa melewati tahun 2023 ini sehingga kita mendapatkan semua yang Tuhan janjikan. Kita pun harus mau setia, kita pun harus mau melakukan. Ketika kita mengalami tension, kita mengalami gesekan, mengalami tantangan. Saya percaya kita harus mau tahan. Kalau saya boleh ambil contoh, kalau saudara berlatih di gym, saudara mungkin berolahraga atau fitness. Ketika saudara mungkin berlatih, ada otot-otot yang sakit. Itulah yang membuat saudara, apakah saudara menyerah setelah saudara mengalami sakit itu? Apakah saudara pengen otot saudara untuk tumbuh? Sehingga saudara akan kembali berlatih. Setiap otot yang kita gunakan akan bertumbuh, akan semakin kuat. Dan saya percaya ketika kita makin kuat, kita akan grow. Kita akan bertumbuh. Dalam kehidupan kita, kita pun harus mau digesek satu dengan yang lain. Kita harus mengalami tantangan demi tantangan. Saya percaya di musim yang baru ini kita tidak untuk menyerah. Di dalam musim yang baru ini kita akan masuk dengan lebih baik lagi. Karena kita akan mungkin bisa bekerja sama dengan baik lagi. Kita akan saling bergandengan tangan. Kita akan saling dikuatkan. Saya berharap kita semua akan masuk ke dalam musim itu. Sehingga saya percaya bahwa ada sebuah quote yang mungkin baik buat semua kita untuk dengar hari ini. Dikatakan bahwa your tolerance for tension will determine your potential for growth. Toleransi kita dalam setiap gesekan akan menghasilkan potensi-potensi yang akan bisa tumbuh. Kalau kita membuat semua toleransi untuk kita bisa mau digesek, artinya, maka kita akan bisa bertumbuh. Tapi kalau kita selalu menghindar, kita mengavoid, kita tidak mau digesek, kita hanya mau seperti apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita, maka bisa dikatakan kita tidak akan bisa bertumbuh. Saya percaya bahwa setiap pertumbuhan butuh sebuah tension. Dan gereja ketika bertumbuh pun butuh gesekan. Kita bisa melihat daripada kisah para murid-murid Yesus yang harus mau digesek, mau ditekan. Sehingga akhirnya hari ini saudara dan saya bisa mendengar kabar baik. Semua dimulai karena para murid dari Yesus sendiri siap dan mau digesek. Siap dan mau ditekan. Dan saya percaya hal itu menjadi sebuah semangat untuk kita semua. Dan kalau kita lihat kembali tadi seperti saya sudah bacakan, di ayat yang kalau kita lihat di Imamat 26 ini kita lanjutkan di ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Saudara kasih Tuhan, hadirat Tuhan, ya dan amin, nyata dalam kehidupan kita. Cuma memang apakah kita bisa menerimanya? Apakah itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita? Allah sendiri menyatakan bahwa aku akan hadir. Kalau saudara memberikan sebuah undangan kepada teman saudara, kolega saudara, dan kemudian teman saudara dan kolega saudara bilang, oh ya, aku akan hadir di dalam undangan yang kau berikan. Sebuah kabar baik, betul? Karena memang saudara ingin mengundang teman saudara itu untuk hadir. Dan ketika janji itu diberikan, artinya memang ada janji yang ada kehadiran yang akan digenapi. Bukankah itu menjadi hal yang penting? Bahwa ketika Tuhan sendiri berjanji akan ada bersama dengan kita karena ada kemah sucinya didirikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lanjutkan ke ayat yang ke-13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan dengan tegak. Wow, bukankah itu hal yang luar biasa? Tuhan gak hanya membawa keluar dari tanah Mesir sebenarnya saudara, kalau kita bisa lihat secara detail. Bahwa ada kuk-kuk yang dipatahkan karena Tuhan bilang no more. Gak perlu lagi kamu bisa berjalan dengan tegak karena kamu memiliki aku sebagai Tuhan Allahmu. Saudara kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat kehadiran Tuhan adalah hal yang menjadi hal yang terpenting. Menjadi hal yang utama. Menjadi sebuah pengingatan untuk kita di tahun 2023 ini.
penyertaan Tuhan tidak akan menjadi kabar bohong. Penyertaan Tuhan nyata. Apakah saudara bisa menerimanya akan hal itu? Dan kalau saudara bisa menerimanya, saya percaya. Saya sangat suka dengan ayat Roma 8:28 yang berkata bahwa kita sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saya selalu menggarisbawahi kata segala sesuatu di sini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kalau kita lanjutkan ke ayat 29 dikatakan bahwa sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya dipilih menjadi anaknya Tuhan. Saudara dan saya is been chosen. Dulu hanya orang-orang tertentu yang dipilih. Hanya sebuah bangsa yang dipilih. Tapi kemudian Tuhan bilang no. Hak ini akan dibuang. Karena tidak menjadi eksklusif lagi. Akan dibuat menjadi semua orang boleh menikmatinya. Tapi still yet. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mengerti. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mendapatkannya. Dan hari ini ketika saya memberitakan kabar baik ini. Saya percaya kita mendapatkan hak eksklusif itu. Dan saudara pun mendapatkan hak itu. Kalau kita lihat pada permulaan gereja, saya percaya bahwa janji yang baru itu menjadi sebuah ancaman. The promise become a threat. Karena mereka nggak bisa melihat, mereka nggak bisa mengenali bahwa yang baru ini adalah hal yang baik. Karena mereka masih mau menyimpan hal yang lama. They want to keep the old habit. They want to keep the old religion. Mereka masih mau menyimpan hal-hal yang lama ini. Karena mereka merasa hal-hal yang lama ini hal-hal yang penting. Hal-hal yang gak boleh dirubahkan. Dalam kehidupan kita pun ketika janji Tuhan datang. Apakah saudara siap untuk menerima bahwa ada hal-hal yang baru yang Tuhan ingin berikan? Apakah saudara bisa membawa Tuhan ke dalam game saudara, kehidupan saudara? Apakah saudara siap ketika Tuhan datang ke dalam game saudara, ke dalam kehidupan saudara, maka kehidupan kita pun akan Tuhan robahkan, akan Tuhan aturkan. Saya percaya juga bahwa kita nggak perlu mengejar, we don't have to chase. Karena kalau saya baca ayat ini tadi, dan saudara juga sama-sama baca, bahwa Tuhan datang selama kita bersedia menerima dan membuka hati kita. Saya percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Apakah kita seperti tadi ayat yang ke-10 yang berkata bahwa apakah kamu masih akan makan hasil yang lama dari panen yang lampau? Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru? Apakah kamu akan siap untuk mengeluarkan itu untuk menyimpan hal yang baru? Ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan terlebih dari sini pun saya percaya bahwa kita nggak akan menerima harapan dan mukjizat yang baru kalau kita tidak membuang pikiran-pikiran kita yang lama, yang tidak mampu, tidak bisa, dan sebagainya. Saya berharap di 2023 ini kita tidak lagi memakai label-label yang lama. Kita tidak lagi menamai hal-hal yang lama yang ada dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa selalu ada proses. Yuk hidup kita maju terus. Hidup kita terus dynamic dan berkembang. Jangan lagi kita mencap hal-hal yang lama yang terjadi bahwa memang seperti itu. Saya percaya bahwa akan ada perubahan demi perubahan. Tidak ada yang satupun yang terlambat. Nothing is too late. Dan saya percaya bahwa hari ini, di tahun yang baru ini, tahun 2023, this is the first day. Yuk kita mulai koreksi, kita mulai mengecek apa yang harus kita buang. Yuk apa yang kita harus buang, let's throw our old for the new has come. Kita harus berani membuang hal-hal yang lama, hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Kita buang. Seberapa yang saudara percaya dengan Tuhan, trust our God. Sebenarnya dari saudara juga melihat bahwa apa yang kita lakukan karena memang kita benar-benar percaya dengan Tuhan. Dan kemudian juga kita juga terus dan terus mau membuka diri kita
untuk diproses. We keep giving ourselves. Dan saya percaya bahwa kita juga nggak mungkin mengumpat, kita juga nggak mungkin juga melindungi diri kita. Dan kita juga akhirnya kita merasa tidak perlu dengan hal-hal yang baru. Karena saya percaya bahwa ketika kita menghindari hal-hal ini, hal-hal yang baru yang akan datang, kita akan nggak bisa menerima berkat-berkat baru yang Tuhan berikan. Di dalam Kristus, Tuhan sendiri katakan bahwa the old has gone. Di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, ada cinta yang baru, ada cara-cara yang baru. There is a new love, there is a new way that God will give. Dan saya percaya dan saya berdoa supaya kita semua bisa embrace hal-hal yang baru di tahun 2023. Saudara siap untuk masuk ke dalam 2023 ini lebih lagi? It's gonna be long day, long year. Hari ini hari yang pertama, tapi saya percaya bukan menjadi hal yang tidak mungkin untuk kita bisa lakukan sampai akhirnya nanti ketika kita selesaikan tahun 2023, kita kembali bisa reflect seperti apa yang kita lakukan tahun 2022 kemarin. Bahwa kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dan dalam di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk kita bisa menutup apa yang saya bagikan. Saya percaya kita semua akan dikuatkan. Let's pray. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa kami hari ini bisa kembali melakukan ibadah walaupun secara online. Kami mengucap syukur bahwa kami bisa melewati tahun 2022. Kami mengucap syukur kami bisa melewati setiap tantangan yang ada. Mulai daripada kesehatan kami masing-masing. Ketika mungkin daripada setiap kami ada yang mungkin mengalami sakit, mengalami hal-hal yang kurang baik. Tapi kami percaya bahwa kami bisa dilewati tahun 2022. Kami ucap syukur juga setiap tantangan dalam keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami. Yang mungkin mengalami kendala, mengalami tantangan. Tapi kami percaya juga bahwa ada proses-proses yang baik yang telah Engkau kerjakan atau Engkau sedang bekerja akan hal itu. Kami ucap syukur juga buat setiap tantangan, masalah yang ada dalam usaha kami, pekerjaan kami. Kami percaya disitulah kami bisa melihat bahwa Engkau ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kenapa? Karena hari ini kami memasuki tahun 2023. Kalaupun mungkin banyak hal yang mungkin belum baik, tapi kami berdoa hari ini, kami ingin menyiapkan ruangan-ruangan yang baru untuk kami bisa imani. Kami ingin siapkan space-space yang baru, sehingga kami tidak mau menyimpan hal-hal yang lama lagi. Kami ingin menyingkirkan hal-hal yang lama yang kurang baik. Sehingga hal-hal yang baru yang Kau akan tambahkan akan bisa masuk di dalam kehidupan kami. I pray for acceptance in the name of Jesus. Kami mengucap syukur sekali lagi buat setiap proses yang ada. Kami mengucap syukur hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang ada. Dan kiranya bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama terus kita percaya dengan kasih anugerah yang kita terima ini. Dengan iman percaya kita maju terus. Dan kita embrace God's promises. Kita terima janji-janjinya Tuhan. Sehingga kita akan masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Tuhan dengan lebih baik. Yuk kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Dan saya berharap minggu depan kita akan bertemu kembali di Lighthouse. Buat seluruh jemaat yang masih liburan, enjoy your vacation. And I pray all the best for you. Dan minggu depan kita akan kembali berkumpul di Lighthouse dengan lebih fresh, dengan lebih segar. Dan kita akan masuk tahun 2023 dengan lebih baik. Mari kita sama-sama berdoa dan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila Engkau mendengarkan firman Allah-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini dan Kau lakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau diberkati di dalam kota, engkau diberkati di dalam ladang, engkau diberkati di dalam buah kandunganmu. Dan setiap hasil-hasil yang engkau kerjakan akan berhasil. Sehingga perbenaran langit pun juga akan melimpah dibukakan bagimu. Engkau diberkati ketika engkau masuk dari rumahmu. Engkau diberkati ketika engkau keluar daripada rumahmu. Dan ketika engkau mengalami tantangan, ketika engkau mengalami masalah, Tuhan sendiri akan maju berperang melawan setiap masalah dan tantangan yang kau miliki. Tuhan sendiri akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik dan bukan turun. Sehingga kasih anugerah
damai sejahtera akan bersama dengan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa, di dalam nama Putramu tertunggal, Yesus Kristus. Amin. God bless you, happy Sunday, happy holiday buat semua yang traveling, stay safe. God bless you. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu